Halo Sobat Bangkom, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana proses penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Kenapa SOP ini penting untuk kita pelajari? Pertama, karena SOP merupakan standarisasi cara kerja. Dengan adanya SOP, juga akan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah. Dan dengan SOP dapat menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Dasar hukum yang mengatur tentang SOP adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam undang-undang tersebut, secara tegas disebutkan bahwa SOP merupakan kewajiban bagi pejabat pemerintahan dalam pembuatan keputusan dan atau tindakan. Peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan SOP mestinya berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun sebelumnya. Sobat Bangkom, standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan atau SOPAP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa SOP administrasi dan SOP teknis. Dalam penyusunan SOP, kita harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur, bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Ketiga, keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait. Keempat, keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Prinsip kelima, dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah. Keenam, berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Prinsip ketujuh, kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Dan terakhir, kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai bentuk produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum. Dalam menerapkan SOPAP, kita harus konsisten. SOPAP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan. Kedua, komitmen. SOPAP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi. Ketiga, perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOPAP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. Keempat, mengikat.
SOP-AP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Kelima, seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh aparatur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintah. 6. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan. Terdapat beberapa jenis SOP. SOP berdasarkan sifat kegiatannya dikenal ada SOP teknis dan SOP administrasi, sedangkan SOP menurut cakupan dan besaran kegiatannya dikenal ada SOP makro dan SOP mikro, dan SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatannya terdapat SOP final dan SOP parsial, sedangkan SOP menurut cakupan dan jenis kegiatannya dikenal ada SOP generik dan SOP spesifik. Bentuk format dalam penyusunan SOP dapat berupa langkah sederhana, tahapan berurutan, grafik, atau diagram alir. Dalam SOP-AP, format yang digunakan adalah format diagram alir bercabang dengan menggunakan hanya 5 simbol flowchart, yaitu simbol kapsul atau terminator yang mendeskripsikan kegiatan mulai atau berakhir, simbol kotak atau proses untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi, simbol belah ketupat atau decision untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan, simbol anak panah atau arrow untuk mendeskripsikan arah, dan simbol segi lima atau opaque connector untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman. Dalam penyusunan dokumen SOP harus memperhatikan unsur dokumentasi dan unsur prosedur. Dalam unsur dokumentasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan adalah halaman judul. Di dalam halaman judul mencakup judul SOP-AP, instansi dan satuan kerja, tahun pembuatan, informasi lain yang diperlukan. Kemudian, di bawahnya keputusan pimpinan kementerian atau lembaga atau Pemda. Selanjutnya, daftar isi dokumen SOP-AP dan penjelasan singkat penggunaannya. Kemudian dalam unsur prosedur, terdapat bagian identitas yang memuat tentang logo dan nama instansi, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, pengesahan, judul SOP-AP, dasar hukum, keterkaitan, peringatan, kualifikasi pelaksana, peralatan dan perlengkapan, serta pencatatan dan pendataan. Pada bagian flowchart, berisi uraian langkah-langkah atau prosedur kegiatan beserta mutu baku dan keterangan yang diperlukan. Berisi nomor kegiatan, uraian kegiatan yang berisi langkah-langkah, pelaksanaan yang merupakan pelaku kegiatan, mutu baku yang berisi kelengkapan, waktu, output, dan keterangan. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan SOP-AP. Langkah pertama, persiapan. Membentuk tim dan kelengkapannya, melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim, dan memberitahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan penyusunan SOP. Langkah kedua, penilaian kebutuhan. Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan, melakukan penilaian kebutuhan, membuat sebuah daftar mengenai SOP yang akan dikembangkan, membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP. Langkah ketiga, pengembangan. Pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif, analisis dan pemilihan alternatif penulisan SOP, pengujian dan review, serta pengesahan SOP. Langkah keempat, integrasi dalam manajemen, perencanaan penerapan, pemberitahuan, distribusi dan aksibilitas, pelatihan pemahaman. Langkah terakhir, monitoring dan evaluasi.
Baik Sobat Bangkom, selanjutnya kita langsung praktek. Pertama, persiapkan terlebih dahulu siapa saja yang termasuk di dalam tim penyusunan SOP. Setelah tim terbentuk, selanjutnya menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan. Buat tabel seperti di gambar, kemudian uraikan kegiatan, apa outputnya, siapa penanggung jawabnya, dan kapan waktu pelaksanaannya. Langkah selanjutnya, lakukan penilaian kebutuhan. Identifikasi SOP-AP pada setiap level satuan kerja dan jenis tugas. Buat tabel seperti pada layar. Selanjutnya, buat daftar mengenai SOP yang akan dikembangkan dan buat dokumen penilaian kebutuhan SOP. Langkah ketiga adalah pengembangan SOP-AP. Yang pertama adalah pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif. Dapat dilakukan dengan melakukan teknik curah pendapat, diskusi terfokus, wawancara teknik survei, dan perbandingan kualitas. Selanjutnya, melakukan analisis dan pemilihan alternatif penulisan SOP dapat disajikan dalam formulir tabel 6. Selanjutnya dilakukan pengujian dan review, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu simulasi dan uji coba. Langkah terakhir adalah pengesahan SOP, yang merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan puncak. Proses pengesahan akan meliputi penelitian ulang oleh pimpinan puncak terhadap prosedur yang distandarkan. Setelah dilakukan pengembangan, langkah selanjutnya adalah penerapan SOP-AP. Diawali dengan perencanaan penerapan, kemudian pemberitahuan, selanjutnya distribusi dan aksesibilitas, dan pelatihan pemahaman. Tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi penerapan SOP-AP. Monitoring SOP-AP dilaksanakan secara reguler setiap 6 bulan sekali. Sedangkan pelaksanaan monitoring secara umum melekat pada saat SOP-AP dilaksanakan oleh pelaksananya. Metode-metode monitoring antara lain dapat berupa observasi supervisor, interview dengan pelaksana, interview dengan masyarakat, ataupun pelanggan, dan pertemuan dan diskusi kelompok kerja serta pengarahan dalam pelaksanaan. Selanjutnya, kegiatan evaluasi dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 tahun dan secara insidentil dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Nah, Sobat Bangkom, demikian tadi tahapan penyusunan dalam menyusun SOP-AP. Semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan. Selamat menyusun SOP-AP. Salam.